Jika Anda tertekan, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Jika Anda damai, Anda hidup di masa kini. Namun mayoritas dari kita memilih menjadi kurator museum pribadi, menghabiskan energi untuk merawat artefak-artefak yang sudah tidak relevan, alih-alih menjadi arsitek yang membangun rumah baru. Kita lupa bahwa identitas bukanlah sesuatu yang statis, yang harus diabadikan dan dijaga ketat. Identitas adalah sesuatu yang hidup, yang perlu terus diperbaharui, bahkan jika perlu, diganti sama sekali. Tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Ini bukan hanya filosofi abstrak, ini adalah kebenaran biologis, psikologis, dan eksistensial. Setiap detik Anda berubah, namun ego Anda yang takut kehilangan pegangan mencoba menciptakan ilusi stabilitas dengan berpegang pada identitas lama. Dan dalam proses itu, Anda justru menciptakan penderitaan karena Anda memaksa diri menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi benar. Mari ambil contoh konkret. Ada seorang pria yang dulu dikenal sebagai anak nakal di sekolah. Ia sering berkelahi, tidak pernah belajar, dihukum berkali-kali. Sekarang, 20 tahun kemudian, ia sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab, bekerja keras, mengasihi keluarganya. Namun setiap kali ada reuni, semua orang masih memperlakukannya seperti anak nakal itu. Dan yang lebih tragis, ia sendiri masih memperlakukan dirinya seperti itu. Ketika ada masalah di tempat kerja, pikiran pertamanya adalah, memang saya seperti ini, saya selalu membuat masalah. Ia tidak sedang jujur dengan dirinya sendiri. Ia sedang setia pada identitas yang sudah mati. Identitas lama adalah seperti rantai yang terbuat dari kabut. Tidak nyata, tapi kita memperlakukannya seolah-olah tidak bisa dipatahkan. Dan selama kita tidak berani mengangkat tangan dan mengakui, saya bukan lagi orang itu, maka kita akan selamanya terjebak dalam penjara tanpa dinding. Ambil sebuah kenangan, sebuah barang, atau sebuah identitas lama yang Anda pegang. Lalu tanyakan pada diri Anda, apakah ini membuat saya lebih hidup hari ini? Jika kenangan itu membuat Anda sedih setiap kali teringat, jika barang itu membuat Anda merasa bersalah karena tidak pernah dipakai, jika identitas itu membuat Anda merasa terjebak, maka sudah waktunya untuk membuangnya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan drama, tapi dengan rasa terima kasih. Anda bisa berkata dalam hati, terima kasih sudah pernah ada. Terima kasih sudah mengajarkan saya sesuatu. Tapi sekarang saya harus melanjutkan tanpa kamu. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Mayoritas rasa takut kita dalam melepaskan masa lalu adalah imajiner. Kita takut kehilangan diri sendiri, padahal justru dengan melepaskan, kita menemukan diri yang lebih sejati. Kita takut melupakan pelajaran, padahal pelajaran yang benar-benar penting sudah menjadi bagian dari kita, tidak perlu disimpan dalam bentuk kenangan yang menyakitkan. Jadi, mulailah dengan yang kecil. Hari ini, buang satu foto yang membuat Anda sedih setiap kali melihatnya. Hapus satu chat dari orang yang sudah tidak ada dalam hidup Anda. Tulis satu identitas lama di secarik kertas, lalu bakar atau robek. Lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa hormat, tapi lakukan dan rasakan betapa ringannya dada Anda setelahnya, betapa lapangnya pikiran Anda, betapa bebasnya langkah Anda. Masa lalu Anda bukan musuh. Ia adalah guru yang sudah menyelesaikan tugasnya. Dan seperti guru yang baik, ia tidak akan marah ketika Anda lulus dan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Ia justru akan tersenyum, bangga karena Anda sudah belajar cukup untuk bisa berdiri sendiri. Yang ia tunggu dari Anda bukan kesetiaan buta, bukan penghormatan tanpa akhir. Yang ia tunggu adalah tindakan, hidup dengan lebih baik, dengan lebih bijaksana, dengan lebih bebas. Inilah yang perlu Anda pahami hari ini. Anda tidak kehilangan siapapun atau apapun dengan melepaskan masa lalu. Anda justru mendapatkan diri Anda sendiri kembali.
Versi Anda yang lebih jujur, yang tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang sudah tidak ada lagi. Versi Anda yang lebih ringan, yang tidak harus membawa beban yang bukan miliknya. Versi Anda yang lebih hidup, yang bisa merespons hari ini dengan seluruh kehadiran, bukan separuh kehadiran, sementara separuhnya masih terjebak di masa lalu. Museum adalah tempat yang indah untuk dikunjungi sesekali, tapi bukan tempat untuk tinggal. Hidup Anda bukan pameran artefak. Hidup Anda adalah rumah yang terus dibangun dengan ruang yang harus dijaga agar tetap lapang. Dan kadang, menjaga ruang berarti membuang apa yang sudah tidak lagi pantas ada di sana. Bukan karena tidak pernah berharga, tapi karena waktunya sudah berlalu. Tidak ada yang bisa melangkah ke sungai yang sama dua kali, karena bukan sungai yang sama dan bukan orang yang sama. Air terus mengalir, sungai terus berubah, dan Anda juga terus berubah. Berhentilah mencoba menjadi orang yang Anda 5 tahun lalu. Orang itu sudah pergi, dan itu bukan tragedi. Itu adalah kehidupan. Maka berdirilah hari ini dengan tangan yang kosong namun lapang, tanpa beban identitas lama yang tidak lagi cocok, tanpa rantai kenangan yang menyakitkan, tanpa kewajiban palsu untuk mengabadikan apa yang seharusnya sudah dibiarkan pergi. Anda bebas, Anda selalu bebas. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih untuk merasakan kebebasan itu.